tiba saatnya kita bertemu lagi di ibadah live streaming Victory Generation. Sebelum kita memasuki ibadah, kita membaca Alkitab dulu yang terambil dari Kidung Agung 8 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Kidung Agung 8 ayat 1 sampai 14. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar. Karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delima-Ku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah mempertemukan kami kembali di live streaming Youth Generation. Ya Bapa, berkatilah kami, tinggallah di dalam kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi semua remaja-remaja, youth yang ada di luar sana. Berkati juga gembala atau hamba kami yang ingin melayani. Kiranya Engkau dapat memperkuat imannya supaya dia bisa memberitakan Injil-Injil-Mu kepada remaja-remaja, supaya para remaja youth di luar sana mau memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, hanyalah doa anak-Mu, kiranya Engkau tetap bersama kami. Haleluya, amin. Shalom Victory Generation. Kembali lagi bersama kita di Gereja Victory Church. Nah, hari ini kita ingin menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, apapun yang kita lewati. Seminggu ini kita ada terasa beban berat yang menekan kita, yang merasa kita bahwa kita tak layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi ketahuilah, Tuhan menyayangi anak-anaknya. Amin. Ketika kita menjauh, Tuhan Yesus selalu mengguiding kita untuk Amin. kembali kepada Tuhan Yesus. Yes. Ketika kita tanya Yesus, Tuhan selalu menjawab. Ketika kita sujud di altarnya, Dia bisa ubahkan hati kita. Dia bisa ubahkan diri kita, jiwa kita. Sehingga kita menjadi baru, baharui, menerima mukjizat yang baru. Mari kita berdoa, ya Aba, ya Bapa. Kami ingin memasuki hadirat-Mu Tuhan. Kami udah hadirat-Mu Tuhan. Masuki dalam hati kami, damaikanlah hati kami. Pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami butuh kedamaian Tuhan. Kami butuh ketenangan Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan yang menonton live streaming ini. Walaupun kita gak bisa bertemu Tuhan, kami terbatas Tuhan, tapi kami tahu bahwa roh-Mu tak terbatas Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa duduk di atas puji-pujian orang benar Tuhan. Dan di 1 Yohanes firman berkata bahwa roh-Mu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala apapun yang membatasi Tuhan, Engkau yang
Biarlah Tuhan Engkau yang mengguiding kita, Engkau yang memimpin kita, Engkau yang melingkupi kita Bapa. Pimpin kami, sertai kami ya Bapa. Biar semua dalam kehendak-Mu ya Bapa. Mari kita bawakan satu lagu, Bila Hati Terasa Berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar. Sujud di
kebenaran, kebahagiaanku menyembah Tuhan. Harabasyikirabayana ya baramana masyikirabayana ya ramana masyikirabayana ya ramayana masyikirabayana orabaya syikirabayana maya rabasyikirabayana ya ramana masyikirabayana orasyikirabayana. Haleluya Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakanlah hati kita, Kaulah segalanya di dalam kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama katakan mengasihimu. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Bapa dan Rajaku Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Itulah tugas yang Kau berikan untuk kehidupan kami Tuhan. Hanya untuk kehidupan-Mu Bapa, hanya untuk melayani. Hanya Kaulah yang Kupandang Tuhan. Apapun masalah kami, beban berat apapun, Kaulah yang Kupandang. Apa nama Aku pandang selama hidup, Yes Lord. mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan, Kau adalah Bapa dan Raja. Yes, Ajar kami selalu bisa memandang kepadamu Tuhan. yes, Apapun yang terberat Tuhan, ajar kami Tuhan, terutama anak-anak mudamu Tuhan, terbeban berat Tuhan. Mereka banyak kepahitan, mungkin mereka banyak dalam pikiran, mereka banyak beban berat, mereka banyak dosa Tuhan, mereka banyak keterikatan Tuhan. Tolong mereka Bapa, lepaskan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau lepaskan mereka Tuhan dari beban berat mereka. Kiranya Kau lepaskan mereka Tuhan dari keterikatan mereka.
pimpin segala semua ya Bapa. Yes. Biar semua memuliakan nama-Mu ya Bapa. Amin. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan Amin. amin. Masih semangat semua? Amin. Amin. Mari kita kalau misalnya masih semangat, mari kita bangkit berdiri semua. Kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kementan, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kementan, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan lagi bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis kementan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Mari kita katakan iman nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, dan lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat
dimuliakan di seluruh bumi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama-Mu Tuhan. Bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan hingga di ujung bumi. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan, selalu mulia, nama-Mu selalu kami tinggikan Tuhan, dimanapun kami berada, kami akan selalu meninggikan nama-Mu, Muliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Nama-Mu Baik Tuhan. Allah yang Yes. berkuasa. Amin. Dia Bapa yang berkuasa, Bapa yang hebat, Bapa yang patut kita tinggikan, Bapa yang patut kita muliakan. Dimanapun kita pergi, kita berada, kita harus memuliakan Dia. Amin. Oh Yesus, Kasih Tuhan atas Bapak-Ibu, Yes. ada seperti-Mu. Amin. Kau mulia. Namanya yang patut kita muliakan, Amin. namanya yang patut kita sembah, karena Dialah Raja di atas segala raja. Dialah yang hendak kita Dialah yang hendak kita masmurkan karena kebaikannya, karena keadilannya. Yes, bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan Amin. segala puji
Hormat kemuliaan kami Tuhan, kami naikkan Hormat kepada di tahta yang maha kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita katakan bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. sungguh berharga Engkau, Yesus. Sekali kita katakan bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga kita katakan dengan lembut, sungguh berharga Engkau Amin. Sungguh berharga Engkau Yesus, Engkau yang layak kami patuh, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada setiap kami. Engkau sudah menyertai kami dari hari Senin hingga hari ini, hari Minggu. Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau yang layak kami puji, kami permuliakan. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang sungguh berharga Tuhan di mata kami. Dan tiba saatnya kami akan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Tante Nola. Kiranya Tante Nola dapat memberikan kepada kami Tuhan firman yang hanya daripada-Mu dan hanya untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tante Nola bisa memberikan kami teladan agar kami semakin dekat dan kami bisa menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Kami akan masuk ke dalam firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Victory Generation, balik lagi dengan aku Lydia Elizabeth dan Aku Renal Saputra, nah di tengah-tengah kita udah ada Tante Nola. Ya, saya Ibu Nola, biasa anak-anak panggil saya Tante Nola. Halo, shalom anak muda yang ada di sini, anak muda yang ada di rumah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua hari amin. ini. Antusias ya. Amin, kita adalah anak-anak yang antusias, amin. Tapi sebelumnya, gue juga mau ingetin nih bahwa minggu lalu kita ngomongin tentang persahabatan. Bagaimana kita harus support, kita harus ada support persahabatan. Kita gak bisa sendiri, kita perlu Tuhan Roh Kudus, sahabat yang sejati dan juga teman-teman semua sekitar kita. Iya, kan kita sudah melewati hari-hari dari minggu kemarin ini. Dari Om Hendra yang bahas tentang persahabatan. Kita udah melewati hari Senin, hari Selasa, hingga kini hari Minggu. Nah, selama kita melewati hari-hari itu, kita butuh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita butuh apa lagi sih Tante? Buat kita semakin dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Yaitu kita harus punya iman yang benar-benar teguh di dalam Tuhan. Oke, jadi Tante kali ini mau bawain tentang iman yang teguh itu. Oke. Iman yang teguh itu apa sih? Maksudnya kan banyak pasti orang-orang yang masih apa sih iman? Aku nggak tahu iman itu apa gitu. Apa sih iman? Tante mau tanya nih, Enok kira-kira sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus? Dari lahir sih Oh, dari lahir. Sama dong, sama. Oh, Lydia bagaimana? Iya kan sama. Wah, sama dari lahir. Kalau dari lahir berarti udah tahu dong apa itu arti iman.
Iya, tahu. Kira-kira apa tuh? Kalau menurut Eno, apa Iman tuh menurut aku arti sih iman? pada dasar daripada segala sesuatu yang belum kita lihat gitu. Tapi kepercayaannya Yes. itu. Dan Bagaimana? bukti dari segala Bukti daripada segala sesuatu yang belum kita lihat gitu. Iya. dan segala sesuatu yang belum kita dengar. Ya, dan dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita dengar. Nah, Dan lihat. lebih tepatnya coba saya minta tolong Lydia, coba bukakan dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, demikianlah firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, tapi kita percaya itu sudah ada. Nah, sekarang Tante Noah ingin bertanya kepada Eno lagi. Eno atau Lydia nih? Enak dulu aja. Eno dulu aja, iya. Eno, kira-kira apa harapan Eno dalam hidup Eno sebagai anak muda? Kita membanggakan orang tua misalnya gitu. Ya, Terus ada lagi? Membanggakan orang tua, ngebagian orang tua sampai ya walaupun kita udah sukses tetap bareng-bareng sama mereka bangga lah gitu. Oke, Eno punya harapan seperti Iya. itu ya. Tetap bahagia dengan orang tua, Iya. orang tua bangga dengan Iya. Eno gitu ya. Apalagi kalau hari ini ada di sini tuh dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh mama papa. Wah, puji Tuhan banget loh. Anakku ada di TV gereja. Luar biasa gitu ya. Itu harapan Eno ya. Dan harapan itu sudah tercapai atau belum? Belum sih kan kita belum kerja, belum mapan lah istilahnya. Oh, kasihan amat deh lo. Oke, Lydia, menurut Lydia ya, kira-kira apa harapan Lydia sebagai anak muda? Sebenarnya sama sih kayak Eno, itu klise banget. Kayaknya semua orang kalau ditanyain bakal jawab itu. Tapi emang itu yang benar-benar pengen dicapai. Yang benar-benar diharapin tuh ngebahagiain orang tua. Terus kita sukses dulu supaya kita bisa ngebahagiain orang tua kita. Itu kan pasti harapan dari semua anak. Ya gitu. Harapan Sama. kalian, Iya, jadi sama. harapan kalian itu menyenangkan orang tua. Wah, bangga banget ya orang tua kalian ya punya anak-anak Bangga seperti banget kalian ya. ya. Ini orang tuanya. Ini buka-buka rahasia nih. Tapi ya saya cukup bangga gitu ya, bahagia ketika mendengar kalian memiliki harapan seperti itu. Membahagiakan orang tua, ingin hidup sukses. Nah, menurut kalian juga ya, Lydia nih ya. Ya, apa? Lydia, apakah harapan-harapan Lydia sudah tercapai? Untuk saat ini? Iya. Mungkin kalau misalnya dibilang udah tercapai atau belum, lagi proses. Lagi Proses sampai kalau misalnya udah sukses berarti kalau udah sukses dan udah bisa ngebahagiain orang tua, bukan kalau udah sukses terus jadi jauh sama orang tua, bukan gitu ya. Kalau udah sukses terus udah bisa ngebahagiain orang tua, itu baru tercapai menurut aku. Ini karena orang tuanya ada di depan dia kali ya. Bukan. Jadi deg-degan aduh nanti salah nih. Kalau salah, Iya. nanti nyampe di rumah bahaya nih. Bisa tidur di luar nih. Betul ya, bisa tidur di luar ya? Enggak lah, tante enggak seperti itu Eno. Jadi begini anak muda ya, semua harapan kalian yang terbaik, yang terindah itu semua bisa tercapai. Amin. Bisa tercapai dan pasti akan tercapai asalkan semua harapan kalian itu sesuai dengan janji firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Eno sudah baca Alkitab? Puji Tuhan dah. Amin. Ayat berapa? Ayat berapa maksudnya? Di mana? Lagi di Lukas 5. Ayat berapa di mana gitu ya? Karena jangan-jangan ini cuman Lukas 5 itu aja yang dibaca terus. Udah bolak-balik. Lydia, apakah Lydia sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum kalau itu. Tapi lagi proses nih bareng keluarga. Kan ada tante juga. Oke, lagi proses gitu ya. Oke, puji Tuhan. Setiap harapan kita
jika itu sesuai dengan firman Tuhan, makanya kan kita perlu baca Alkitab. Karena dengan kita baca Alkitab, maka kita akan mengerti bahwa harapan kita itu sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya di dalam Yeremia 29 ayat 11, coba Enok baca. Yeremia 11 ayat Yeremia 29 ayat 11. 29 ayat Ya, 11. Enok silakan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yes. Ini Tuhan berjanji bahwa rancangan Tuhan buat kita semua itu adalah rancangan damai sejahtera dan Bukan rancangan kecelakaan. ya untuk hari Untuk- depan penuh harapan. Yes. hari depan yang penuh harapan. Sebentar Lan, sebentar. Ya. Nah, ini kan dibilang rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Nah, tapi kenapa sih di dalam hidup kita ini selalu ada aja gitu masalah-masalah, walaupun masalah kecil itu kan tetap aja mengganggu gitu loh. Ini kan katanya rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terus kenapa sih nggak rancangan damai sejahtera terus? Kenapa harus ada rancangan kecelakaan? Kenapa kita harus mengalami masalah-masalah itu? Ada Hidup kecelakaan, susah gitu. Iya, ada gitu ya. kecelakaan. Kadang ada hidup Iya. susah. Iya. Nah, itulah proses supaya iman kita terlihat. Jika tidak ada proses itu, bagaimana kita menunjukkan iman kita? Nah, bagaimana cara kita kembangin iman kita supaya kita terlihat iya, gitu bisa prosesnya? tumbuh gitu, bertumbuh, Iya, berbuah. betul. Nah, bagaimana supaya iman kita itu tumbuh dan berbuah? Yes. Nah, kita ini akan belajar tentang satu perjalanan iman yang luar biasa, iman yang sangat teguh dari seorang bapak yang bernama Abraham. Yes. Coba kita buka dulu dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Bisa baca bergantian aja ya karena cukup panjang ya. Karena anak-anak muda di rumah memang harus dipaksakan untuk baca firman Tuhan yang panjang. Kalau nggak di sini pasti nggak baca Alkitab yang panjang nih. Tadi cuma bilang Lukas 5 gitu. Nah ini proses karena bareng keluarga. Kalau nggak bareng keluarga nggak bakalan bisa mungkin ya. Nah, Oke, iya, kita nggak baca. apa-apa ya, kita baca ya Yes. yang panjang ya. Oke, Teman-teman bisa di rumah bergantian deh. juga ya, teman-teman di rumah juga baca bareng-bareng sama kita nih. Iya, Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Mulai, Dulu nih. ayo. Ladies first Oh iya, aja. ladies Oke, first. ladies Oke. first. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk membakar korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Di situ disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak dan anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah. Kayaknya ini kita bareng-bareng aja ya bacanya. Boleh Ya. tuh. Kan ayat Ayo. terakhir. Oke, ayo 1, 2, 3. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, Puji puji Tuhan. Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa gitu ya. Jadi sekalipun panjang dipaksakan untuk baca, sekalipun jab. Enggak dong, enggak dipaksakan dong. Emang mau dong kita. Haleluya, memang ini anak-anak muda yang luar biasa ya. Anak-anak muda Victory, Youth Yes. Victory Generation. Mari kita menjadi anak-anak muda yang terus berantusias seperti ini. Tadi pertanyaan dari Lydia, kenapa Hidup itu enggak damai terus. nggak Kenapa damai ada terus, kecelakaannya? kenapa harus ada kecelakaannya? Sedangkan janji firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan rancangan damai Damai sejahtera sejahtera. dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan itu pasti akan kita alami. Dan memang kenapa kita alami itu supaya muncullah iman. Karena kalau tidak ada proses seperti itu, bagaimana kita bisa berkata bahwa kita adalah orang beriman? Kita santai-santai aja, kita fun-fun aja, jalan mulus-mulus aja gitu kan. Jadi justru dengan adanya tantangan dan rintangan bahkan kecelakaan, itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Dengan cara apa? Nah ini ya, bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh? Dengan cara apa? Nah, di pembacaan pertama dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. firmannya, Ambillah anakmu itu yang kau kasihi, yakni ambillah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran salah satu. Dan aku katakan kepadamu, yes, inilah kunci supaya iman kita bisa bertumbuh. Kuncinya adalah kita sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Abraham. Tuhan mengenal loh nama Abraham. kalian semua ya, anak-anak muda yang ada di sini dan anak-anak muda yang ada di rumah ya. Tuhan mengenal nama Enok. Cuman Tante Nola aja yang suka salah ketika ketik manggilnya, karena tulis Enok, typonya tulisnya Eni. Minta maaf kalau panggilnya Eni gitu ya. Tapi Tuhan gak pernah salah memanggil kita. Dia tahu nama Lydia.
Jadi inilah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh kuat ketika kita sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Suka bercakap-cakap dengan Tuhan nggak? Amin. Bagaimana caranya? Tanya kepada Tuhan, Tuhan ini baik gak sih? Ini gimana sih caranya gitu. Apalagi? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, terus melakukan hubungan yang intens dengan Tuhan. Pagi, siang, sore, malam, terus kita berhubungan dengan Tuhan. Maka dengan sendirinya iman itu timbul. Seperti yang Tante Nola katakan tadi, bahwa kita harus sering membaca Alkitab. Baca Alkitab karena dengan membaca Alkitab, firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan Firman Allah. Yes, semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita itu akan semakin bertumbuh. Ketika Enok mengharapkan, Enok kelak nanti menjadi seorang yang benar-benar membanggakan orang tua, yang punya kerinduan, itu kan semua harapan-harapan ya, menjadi orang sukses. Nah itu semua bisa terjadi ketika kita benar-benar menjaga hubungan yang intens dengan Tuhan. Sering ada percakapan. Di pagi hari, di siang hari, kita harus sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Sekalipun kita masih anak muda ya. Atau jangan-jangan nonton drakor mulu nih sampai tengah malam nih. Enggak dong. Main game online? Ya, kadang. Kadang. Itu kadang. Tapi pagi-pagi bangun gak? Bangun dong. Masa nggak bangun? Kalau nggak bangun udah beda alam tuh. Maksudnya jangan-jangan ini bangun siang nih. Enggak dong. Bagaimana? Bangun pagi, bangun Saat pagi. teduh. Benar. Iya. Ya. Ini ternyata anak-anak yang luar biasa ya, anak-anak Amin. muda. Kita harus mencontohi anak-anak muda. Asal jangan cuma ngomongnya di sini loh. Mamanya dengar dari sana. Ya semuanya proses dan menginginkan supaya kita menjadi orang-orang yang punya harapan-harapan yang bagus ya. Dan seperti Tante Nok katakan, setiap harapan kita itu bisa terjadi dan akan terjadi ketika itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan yang penuh masa depan yang penuh harapan, yaitu ya sukses gitu kan. Kita pengen punya apa tuh? Kalau sukses kira-kira pengen punya apa tuh? Punya mobil lah, punya Punya rumah. mobil, punya rumah, Ya, punya bisa, apa lagi? bisa jalan-jalan, Bisa jalan-jalan, apa lagi? bisa Keliling biaya. dunia gitu. Yes, iya betul banget. Keliling dunia ya. Bisa biayain. Asal jangan corona loh. Kalau corona bahaya nih, nggak Nggak bisa dong. pulang. Iya. Jadi memang semua itu akan kita bisa peroleh ketika kita benar-benar hidup dekat dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita ini berbicara tentang iman yang teguh. Anak-anak muda ya sekarang ini sangat mengerikan ketika berita-berita itu anak-anak muda itu nyawa seseorang itu sepertinya kayak boneka kali ya. Udah gak berharga ya. Anak orang dibunuh, anak orang dilecehin, anak-anak remaja ugal-ugalan. Bahkan kemarin itu kan ada berita tentang 4 remaja. 4 remaja. yang lesbian. Iya, ternyata mereka itu 4 perempuan semua, ternyata itu 2 pasang. Artinya mereka punya hubungan yang gak benar. 2 pasang, anak muda, remaja, dan mereka melakukan pembunuhan kepada seorang Grab ya, supir Grab. Itu sangat kasihan sekali. Dan akhirnya mereka anak 4 orang remaja ini mereka menghabiskan masa depan mereka di penjara. Itu benar-benar nggak enak banget, ya kan? Yes. Tapi kalau anak-anak muda yang di dalam Tuhan, ketika dia terus memiliki iman yang teguh, janji firman Tuhan, apa yang kalian harapkan tadi itu pasti terjadi. Amin. Sukses. Punya mobil, punya rumah, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, asal jangan saat seperti ini jalan-jalan ke luar negeri ya, mumpung diskon murah. gitu ya. Lagi diskon. Mumpung diskon gitu. Jadi untuk menjaga iman yang teguh kita harus sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah di sini Abraham kalau dia tidak punya iman yang teguh, nggak mungkin dia mau mengorbankan anak satu-satunya
yang sudah dia nantikan sekian puluh tahun. Sampai dikatakan kan mau 100 tahun ya baru Abraham mendapat berita bahwa dia akan memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Tapi kali ini coba lihat, anak itu akan dikorbankan loh. Coba, udah punya anak belum? Belum. Sekolah kalau punya anak kaget dong orang tua ya. itu benar-benar tidak menyenangkan orang tua ya. Waduh, masih umur segini udah punya anak. Gitu. Iya. Jadi mungkin Enok belum merasakan bagaimana jika punya anak dan anak yang sudah dinanti-nantikan sekian tahun, harus diminta sama Tuhan. Kalau Tante Enok sudah merasakan ya bagaimana seorang ibu yang punya anak, bayangkan ini anak kalau cuma satu mau dikorbankan, itu tega banget ya Tuhan ya. Tuhan udah kasih kok Tuhan mau ambil lagi. Nah inilah yang seperti Lydia katakan tadi, kok ada rancangan-rancangan seperti ini. Ini kan rancangan kecelakaan. Anak sendiri harus dibunuh oleh bapaknya sendiri. Iya kan, ini rancangan kecelakaan. Satu-satunya lagi ya. Satu-satunya lagi. Coba Udah ditunggu dari lama Coba lagi ya. kalau 6. Atau 5. Kalau 6, 5. Walaupun 5 juga tetap aja. Tante cuma mau ngetes. Ternyata Lydia tuh enggak. Biar 5, 6, 10 juga enggak mau. Namanya juga anak. Namanya juga anak enggak Iya. mau. Emang udah punya anak ya? Enggak dong, tapi kan mamanya ini anaknya banyak. Mama aku anaknya banyak. Oke, jadi memang itu Abraham itu adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Dia akhirnya terus bertindak. Ini dia bertindak dengan iman. Ada ayat di situ yang dia katakan kepada bujang-bujangnya bahwa kami akan kembali. Itu di ayat berapa itu? Ya. 5. Iya. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Padahal Abraham di sini kan sudah tahu bahwa dia harus korbankan Ishak. Tapi dia katakan di sini kami akan kembali. Kami itu siapa? Ishak dan Abraham. Iya, dia dan anaknya yang pasti kembali. Jadi dari sini aja sudah terlihat Abraham punya iman. Kenapa Abraham punya iman? Karena dia sering berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang kepada Abraham bahwa anakmu itu coba kamu lihat. Banyaknya jika kamu bisa menghitung Bintang-bintang. langit. luar biasa ya, anak-anak muda harus seperti ini loh. Mereka itu jago-jago firman Puji Tuhan. Tuhan. Kalau engkau bisa menghitung bintang di langit, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Itu Abraham pegang janji Tuhan. Sekalipun di hadapannya adalah rancangan kecelakaan yang dibuat oleh Tuhan buat Abraham. Tapi dia katakan kami akan kembali. Artinya Ishak pasti tidak akan mati. Dia pasti akan kembali bersama dengan Iman saya. percaya, Ini ya. iman yang teguh. Iman percaya. Dan akhirnya ketika sudah mau mengadakan persembahan seperti itu kan, Ishak sempat bertanya, "Papa, mana kambing domba yang akan disembeli?" Itu menyayat hati dari Abraham. Tapi Abraham dia tetap teguh imannya. Dia tetap teguh imannya. Di titik yang paling kritis Tuhan melihat Abraham tidak goyah imannya. Sekalipun dalam pergumulan batin yang hebat. Itu ada, itu mungkin udah ketakutan sekali gitu kan dalam posisi seperti itu. Ini anak satu-satunya loh. Dan harus mati di tangannya. Tetapi dia terlalu percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan dia dan anaknya. Dan kenyataannya? Ya. Selamat, ada tiba-tiba ada domba gitu. Yes, amin. Luar biasa kan? Jadi akhirnya Abraham, Ishak betul kembali kepada bujang-bujangnya. Mereka berdua, kami kembali. Iya, tanpa Seperti kekurangan itu. apapun ya. Tanpa satu kurang apapun juga. Jadi memang hari-hari ini kita butuh iman yang teguh. Untuk memiliki iman yang teguh, yaitu kita harus punya kedekatan intim dengan Tuhan. Harus sering baca Alkitab. Harus seperti mereka berdua nih, sering-sering ada di gereja gitu loh. Harus terus mendengarkan firman Tuhan.
berbicara terus dengan Tuhan, maka iman kita akan tumbuh dan godaan, tantangan, rintangan itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Yes. Bagaimana sih Tan kalau misalnya bagi mereka yang mereka mau mulai punya iman yang baru, mau buang lembaran yang lama, buka lembaran yang baru dengan iman, bagaimana sih caranya supaya mereka bisa benar-benar buka semuanya yang baru? Karena kan tadi mungkin kan kita ngomongin yang bagaimana kita supaya punya iman segala macam, kita butuh sesuatu yang baru. Mereka mau membuang sesuatu yang lama dan memulai yang baru. Iya, memulai yang baru. Bagaimana supaya mereka punya Gimana iman? cara gitu? mereka bisa mulai Mereka memiliki sudah hati? Kristen atau belum? Mereka sudah Kristen tapi mereka belum Mungkin aja kan Kristennya Kristen KTP, KTP. atau yang masih di bawah umur Kristen ikut orang tua doang. Iya. Jadi bagaimana supaya mereka itu mau memulai dengan iman yang dasar yang bagus gitu, dasar yang iman teguh. yang teguh Iya, gitu teguh. ya. Gampang aja ya, gampang. Dengar Gimana firman Tuhan. Sekarang kan kita belajar online, YouTube online. Sekarang tinggal pilihan kita, tinggal jari kita mau klik yang mana. Pilihan sendiri, free will jadinya. Iya, jadi kita itu tergantung kita kan. Jadi kalau memang kita ingin mau ada keinginan untuk mengubah supaya kita nggak hidup dalam putus asa, stres, tidak punya pengharapan. Yang ada adalah rasanya tuh bukan masa depan yang penuh harapan yang ada, tapi kayaknya suram sekali gitu. Apalagi kalau anak-anak muda dengan kondisi sekarang melihat orang tuanya sering berantem gitu, jadi bisa membuat imannya jadi kendor atau bahkan sudah tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Cuman satu pilihannya ada di tanganmu. Sekali klik, mau klik yang mana? Kita mau klik main game online, nonton drakor, nonton film-film, atau nonton cerita tentang pembunuhan, atau kita mau klik Youth Victory Generation. Nah, Youth Victory Generation itu membicarakan banyak hal tentang iman. Berarti teman-teman di sini yang lagi nonton video ini udah klik yang benar dong. Iya, betul sekali. Ini adalah pilihan yang tepat. Yes. Karena ketika kita klik Youth Victory Generation, maka di situ ada firman-firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang bisa membangkitkan iman kita. Amin. Jadi memang kita ini harus hidup dengan iman ya. Setiap hari itu harus hidup dengan iman. Karena firman Tuhan katakan tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan mencari adakah iman di bumi ini. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan hanya mencari adakah iman di bumi ini. Anak-anak muda harus hidup dalam iman. Apalagi zaman sekarang kita harus benar-benar teguh ya iman kita ya. Iya. Supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Contohnya Tante Nola ya, Tante Nola sedikit bersaksi ya. Tante Nola waktu masih muda ya, seumuran kalian, lulus SMA lah, lulus SMA. Sebenarnya cita-cita Tante Nola itu ingin menjadi seorang dokter. Dan memang puji Tuhan, Tante Nola adalah dokter. Sekalipun bukan dokter yang punya alat-alat medis. bukan titel dokter sebenarnya. Tapi puji Tuhan dengan posisi Tante Nola sekarang ini banyak orang yang punya masalah rumah tangga datang ke Tante Nola, pulang bahagia sentosa. Jadi dokter Puji juga Tuhan. kan, menyembuhkan juga kan. Itu karena Tuhan. Dan hidup itu memang harus bergantung dengan Tuhan. Ketika Tante Nola punya cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita jadi dokter baik atau tidak? Baik dong. Baik. Bantu orang lain Enok, ya. Enok punya cita-cita apa? Jadi Enak masih ngalir aja nih. masih ngalir aja. Mungkin nyanyi gitu. Harus ada tujuan dong. Oh iya benar juga. Apa cuma nyanyi aja? Jadi apa ya? Jadi Eno pengen ya. Eno masih masih mencari-cari maksudnya. Karena Eno masih suka nyanyi lah jadi penyanyi deh. Oh, gitu. jadi penyanyi deh. Lydia? Apa cita-cita Lydia? Sebenarnya masih banyak pilihan juga, tapi yang paling mendekati mungkin jadi penulis atau translator gitu.
Oke, setiap kita punya cita-cita ya, dan itu adalah hal-hal yang baik. Tapi bukan berarti cita-cita kita itulah yang terbaik dari Tuhan. Tante Nok katakan intinya Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi waktu Tante Nok punya cita-cita dokter, tetapi kenyataannya orang tua tidak mampu membiayai untuk hal itu. Dan ketika teman-teman sudah rame-rame pergi ke tempat kuliahan, bawa formulir-formulir untuk kuliah. Ya udah, Tante Nola di rumah aja karena orang tua tidak mampu untuk menguliahkan Tante Nola. Dan yang Tante Nola lakukan apa? Ya itu setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, maka masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Dan ketika setia sama Tuhan, datanglah panggilan Tuhan di Kejadian 12 seperti Abraham. Abraham itu kenapa dia punya iman yang teguh? Karena Abraham itu dia suka bercakap-cakap dengan Tuhan dan dia taat banget taatnya sama Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya memang kita harus taat ya. Harus benar-benar cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan akhirnya ketika Tuhan bilang seperti Abraham, pergi keluar dari negerimu, dari orang tuamu, dari sanak familimu, ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, siapapun yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang akan mengutuk engkau akan dikutuk, gitu kan firman Tuhan katakan. Dan disitulah Tante Nola mulai bersiap untuk pergi ke sekolah Alkitab BJ Batu Malang. Tante Nola tidak pernah memikirkan siapa yang akan mensponsori. Bagaimana tiket pergi ke BJ Batu Malang. Ada nggak koper buat pergi ke sana? Itu tuh nggak ada di pikiran Tante Nola. Dan semuanya itu memang tidak ada. Tidak ada. Mustahil. Kelihatannya mustahil. Tapi Tuhan punya rancangan yang baik bagi orang yang memiliki iman. Akhirnya Tante Nok bilang saya mau pergi sekolah Alkitab. Ketika saya katakan saya mau pergi ke sekolah Alkitab, itu saya bergumul dan saya mulai mempersiapkan baju-baju saya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus disertai dengan tindakan. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses. Kalau kita cuma tidur-tiduran, malas-malasan di rumah, kita pengen punya mobil rumah dengan hasil keringat sendiri. Tapi kita tinggal diam aja di rumah, bagaimana kita bisa sukses kan? Nonton drakor gitu ya. Saatnya kita harus bertindak. Ketika kita punya keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus bertindak. Di saat tidak punya koper, Tante Nola sudah siapkan baju. Dan akhirnya Oma bisa bilang, lah itu baju mau taruh di mana? Nggak apa-apa taruh di dus. Nih duit pergi beli koper. Akhirnya Tante Nola bisa beli koper. Intinya sampai teman-teman sudah mulai beli tiket. Oma lagi tanya, lah tiket kamu udah ada belum? Belum. Terus kamu mau ke BJ Batu Malang gimana? Nggak tahu. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menggerakkan orang-orang untuk memberkati engkau ketika engkau sudah dipanggil oleh Tuhan. Jalan aja dengan iman. Dan akhirnya tiket ada sampai di sekolah Alkitab. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang mensponsori saya waktu di sekolah Alkitab. Dari sekolah Alkitab terus proses Tuhan berjalan bukan begitu mulus ya. Justru dari situlah Tuhan mau melihat apakah saya punya iman atau tidak. Sampai akhirnya, sampai sejauh ini, sampai hari ini, bahkan hari ini saya bisa melihat iman saya terus teguh di dalam Tuhan. Dan memang sebagai anak-anak muda kita harus hidup dari iman ke iman. Tiap hari harus hidup dengan iman. Karena dengan adanya iman, maka selain kita berkenan kepada Allah, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau harapkan, itu terjadi. Itu belum kita lihat. Surga belum kita lihat. Tapi ketika kita imani kita akan masuk surga, itu akan sampai di surga. Karena ada tindakan-tindakan dari kita untuk kita masuk surga seperti kalian saat ini. Ya, hidup dekat dengan Tuhan. Apa yang kita tabur, itu kita luar tuai biasa. ya. Iya. Nah, Tante kan tadi bilang, Tante hidup dengan iman yang teguh. Teguh kan artinya kokoh, berpendirian. Iya.
Nah kan susah tuh kalau misalnya mungkin buat tumbuhin karena masih cinta mula-mula sama Tuhan, kita kayak mengandalkan Tuhan, kita Ngelakuin apa aja mengutamakan. buat Tuhan gitu. Iya, kita kalau awal-awal semua orang mungkin bakal gitu kalau Iya. masih cinta mula-mula. Jangan ke Tuhan doang, ke mama papa, ke pasangan, ke adik. sesama lah. Ya ke sesama. Itu kan kalau lagi cinta mula-mula pasti bakal mengutamakan, bakal memprioritaskan orang itu. Iya. Apalagi Tuhan. Nah, Iman. kalau misalnya selesai Dengan udah berjalannya bertumbuh waktu. nih, ya. Terus kita mau bikin iman kita biar teguh, biar kokoh. Gimana tuh caranya, Iya, Tar? biar nggak kendor lah Iya, imannya. kan Ya itu, sekali lagi saya katakan, pilihan selalu ada di tangan kita. Kita mau tetap teguh, ya kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Harus punya hubungan terus dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan waktu saya masih muda seperti kalian itu, saya dipanggil oleh Tuhan, kan saya penuh iman tuh. Ceritanya itu lagi cinta mula-mula nih sama Tuhan nih. Apa aja yang saya inginkan itu Tuhan adakan semuanya. Dan iman saya begitu bertumbuh luar biasa. Tapi hari ini aja saya bisa merasakan bagaimana Tuhan terus memelihara kami. yes. Amin. Tadi ya kaget juga ya ketika jam 7 pagi oma dari Enok bisa datang ke rumah. Padahal dia tidak tahu kalau hari ini ya kami suami istri itu HUT pernikahan sebenarnya ya. Happy anniversary. Anniversary, Tante. Thank you. Ucapkan lagi Keberapa nih. sih Tante yang keberapa? Yang ke-21. Wow. Tua juga. Wow, imannya teguh juga ya dengan suami. Iya, jadi kami biasanya tanggal 8 yang ke-8 itu biasanya gereja sudah sibuk untuk merayakan ucapan syukur dari Bapak Ibu Gembalanya. Tapi untuk tahun ini kami berencana cukup makan sederhana saja di rumah gitu kan. Ya udah kita aja. Tapi Tuhan bisa kirim omanya Enok, seorang pendoa gereja ini, itu jauh-jauh dari Jonggol, menempuh berapa jam itu ya? 3 jam 2 jam. 3 jam 2 jam dari Jonggol ke sini. Ya tergantung Wow, kalau macet. berarti subuh ya sudah datang ya. Iya. Sampai akhirnya di rumah saya jam 7 datang bawa hadiah. Padahal mereka tidak tahu kalau kami lagi HUT, HUT pernikahan. Dan seperti saya katakan ya, iman itu harus tiap hari. Karena Tuhan datang, adakah iman di bumi ini? Jadi kalau sekarang kita beriman cuma saat kita cinta mula-mula kita beriman, dan setelah berjalannya waktu kita nggak beriman, ketika Tuhan datang kita nggak punya iman, kita masuk kemana tuh? Free will juga kembali ya. Bahaya itu. Enggak, itu bisa masuk neraka kalau kita tidak punya iman ketika Tuhan datang kali yang kedua kan. Nah, dari cinta mula-mula Tante Nok sampai hari ini, dalam posisi keuangan kami juga, ketika kami tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, kami percaya ketika kami memberi maka kami akan diberi, kan firman Amin. Tuhan katakan seperti itu. Itu kan iman. Iya. Kita Gimana tuh, Tan? memberi. Iya, kita memberi semua yang kita punya di bulan ini, itu habis-habisan, kuras habis rekening kami, saldo kami di rekening itu kuras habis hanya untuk pembangunan rumah Tuhan. Amin. Dan hari ini saya katakan ya, hari ini saya bersaksi, sebenarnya pergumulan saya untuk membayar cicilan mobil saya, makanya jangan banyak cicilan kan seharusnya. Tetapi ya itulah, memang hari ini jatuh tempo pembayaran cicilan mobil kami. Tetapi itulah iman. Saya tetap percaya apa yang Tuhan sudah kasih ke kami, itu Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Dan tepat pada waktunya hari ini, sekitar jam 2 siang, suami saya katakan cek Ma. Saya bilang oke, betul ada yang masuk. Jadi Puji Tuhan. ada orang yang melakukan satu transaksi dengan suami saya dalam perusahaan kami. Dan ya puji Tuhan, hari ini saya bisa membayar mobil saya. Nah itu iman, karena saya sudah percaya Tuhan pasti mengadakan semuanya. Amin. Jadi setiap hari harus hidup dengan iman. Bagaimana supaya iman tetap teguh? Tadi saya katakan, Pendengaran akan firman Tuhan. iya, Yes. mendengarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, selalu ada percakapan, Hubungan komunikasi, hubungan intim Yes. dengan Tuhan. Amin. Oke, seperti itu. Jadi
ini udah cukup panjang ya. Untuk menutup talk show kita pada malam hari ini, coba Tante kasih satu pesan untuk kita, untuk Lydia, Eno, teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang ada rumah, yang lagi ada di rumah. Apa sih pesan yang bisa Tante sampaikan buat kita semua supaya kita memiliki iman yang teguh? Yes, anak-anak muda yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap bercakap-cakap dengan Tuhan. Amin. Hidup dekat dengan Tuhan. Ketika pegang handphonemu, pilihlah hal-hal yang membangun imanmu. Maka imanmu saya pastikan akan teguh. Sampai Tuhan datang, maka Eno, Lydia, saya, kita semua yang ada di sini, kita semua yang lagi mendengarkan program ini, maka iman kita ada dalam kehidupan kita ketika Tuhan datang kali yang kedua. Dan so pasti kita akan masuk Surga. surga, yes. Oke. Lid, kira-kira kan Tante Nolo, kan kita boleh dong sharing-sharing kan. Iya, Tante boleh. Nolo udah jelasin tadi panjang-panjang apa sih yang lu tangkep gitu. Bisa jelasin gitu kan, apa sih yang lu tangkep, hikmatnya, remanya gitu. Oke, yang aku tangkap itu kalau misalnya kita ada dekat dengan Tuhan, kita melakukan hubungan yang intim, kita mendekatkan diri, pokoknya kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita berdoa. Pokoknya kalau kita melakukan sesuai kehendak Tuhan, pasti iman kita akan bertumbuh dan kita bisa menjadi orang yang sukses. Kalau Eno gimana nih Eno? Kalau aku sih itu semua tergantung free will. Kayak Tuhan Yesus itu nggak pernah maksa murid-muridnya buat ikut Tuhan. Kayak sekarang aja kita mau punya iman atau enggak. Kayak Tuhan Yesus, kamu mau ikut aku atau enggak gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tuhan Yesus nggak pernah paksa gitu. Kamu harus ikut aku. Enggak, tapi Tuhan bicara bahwa akulah jalan kebenaran hidup. Siapa yang mau ikut aku, pikulah kuk yang kuberikan. Amin. Karena pikul yang kuk yang kuberikan adalah lemah lembut gitu dan tidak berat gitu. Tidak Dan itulah seperti sekarang, kayak misalnya gimana iman kita mau buka apa dalam handphone kita, buka yang aneh-aneh atau buka yang firman Tuhan, Firman atau Tuhan. pendengaran akan firman Tuhan yang bisa buat Yes. iman kita bisa tumbuh gitu sih. Luar biasa anak-anak. Puji Tuhan. Oke, ayo kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita minta Tante Nola untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, ini adalah anak-anakmu, anak-anak yang luar biasa yang cinta akan Engkau. Mereka terus mengikuti program Youth Victory Generation karena mereka mau menjadi anak-anak muda yang hidup benar-benar takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dunia hari-hari ini semakin jahat, iblis berusaha untuk menarik banyak anak muda untuk jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan pada malam hari ini, semua anak-anak muda yang sudah bergabung dengan kami, semua anak-anak muda yang terus antusias melayani Engkau, kami percaya kami adalah anak-anak muda yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Iman kami akan semakin teguh, bertambah teguh sampai Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Tuhan akan mendapati setiap anak-anak muda ini memiliki iman yang teguh. Dan kami adalah orang-orang yang akan masuk surga. Surga yang indah, surga yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda yang sekarang ini sementara salah jalan. Tuhan, Engkau tarik mereka dari jalan mereka yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datangilah mereka dan berikanlah mereka hati yang lembut untuk menerima firman-Mu. Amin. Sehingga mereka boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka boleh bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan yang akan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan, hari depan yang penuh harapan, surga yang kekal menjadi milik dan bagian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa guys, share ke teman-teman kalian supaya bisa jadi berkat. Dan juga Amin. jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Shalom. memberkati. God Haleluya, bless Tuhan you. memberkati. God bless you.